Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini kita bakalan bahas analisis novel pada pendekatan feminisme. Sebelum kita analisis novelnya, ada baiknya kita tahu dulu apa sih feminisme ini. Jadi, feminisme ini mengkaji konon para penulis laki-laki tentang bagaimana perempuan diapresiasikan dalam tulisan karya penulis laki-laki. Menurut Ritzer dan Smart, bahwa sebagian feminis menawarkan perspektif terhadap peran sosial perempuan dalam sudut pandang masyarakat patriarkal kita. Dalam pandangan itu, perempuan menjadi sasaran penindasan seksual, penyiksaan pelecehan, dan pencemaran nama baik. Baiklah, kita masuk ke analisis novel Cantik Itu Luka karya dari Eka Kurniawan pada pendekatan feminisme. Dalam novel CIL, tokoh Dewi Ayu digambarkan sebagai sosok yang pasrah tetapi tegar. Sikap ini tercermin dari bagaimana dia bernegosiasi kepada para penjajah dalam mempertahankan hidupnya. Akan tetapi, hal itu tidak berhenti sampai akhir masa kolonial. Ia justru sebagai pelacur sampai akhir hayatnya. Selain Dewi Ayu, masih banyak tokoh perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Salah satunya Ola, teman seperjuangan pada masa penahanan di Kalimantan oleh tentara Jepang. Namun cerita Ola tidak serumit alur cerita kehidupan Dewi Ayu. Lihatlah bagaimana Kurniawan menggambarkan tokoh Dewi Ayu seolah bidadari namun juga kutukan bagi para laki-laki mesum. Selain memiliki kecantikan yang luar biasa, Dewi Ayu terlukiskan sebagai perempuan yang cerdik. Namun, kecantikannya justru membawa dia ke takdir yang menyedihkan. Berharaplah tentara kita dapat menangkap orang-orang Jepang, kata Dewi Ayu. Kita akan ditukarkan seperti beras dan kurnia. Kurniawan tahun 2012 halaman 58. Menurut antropolog feminisme sebagai Gayle Rubin, koordinasi perempuan dibandingkan laki-laki berawal dari masyarakat terdahulu yang menggunakan perempuan sebagai alat pertukaran. Ungkapan tersebut menggambarkan ketegaran Dewi Ayu terhadap kekerasan yang dilakukan oleh penjajahan Jepang. Namun, hal itu tidaklah gratis. Pada kenyataannya, mereka hanya dijadikan alat untuk kegiatan politik, baik untuk kaum pribumi maupun non-pribumi. Kekerasan yang dialami oleh Dewi Ayu tidak hanya dalam bentuk fisik, ia juga mengalami konflik batin. Kekalahan Belanda atas Jepang tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi luka mental juga. Hal ini tidak membuat Dewi Ayu menyerah begitu saja. Ketika keluarganya berupaya menyelamatkan diri dari tentara Jepang, ia justru bertahan. Dewi Ayu tiba-tiba mengatakan, "Aku tidak akan pergi. Jangan tolol, Nak," kata Haneke. "Jepang tak akan melawanmu." Kurniawan tahun 2012 halaman 47. Dari sinilah kemalangan Dewi Ayu semakin kompleks. Keluarganya tenggelam di bom tentara Jepang dan ia berkabung selama beberapa hari. Tentara Jepang datang dan membawa semua perempuan dari anak-anak sampai perempuan tua. Mereka dipenjara dan beberapa orang meninggal karena kelaparan. Penggambaran tokoh perempuan sangat jelas menyedihkan dalam novel CIL tersebut. Ketika Ola meminta obat untuk kesembuhan ibunya, ia justru diminta melakukan hubungan seks terhadap penebus obat. Komandan itu tidak akan mau memberikanmu obat jika kamu tidak tidur dengannya. Kurniawan tahun 2012 halaman 67. Perempuan di sini digambarkan makhluk yang lemah. Mereka ditindas dan dimanfaatkan sekedar pemuas hasrat dan nafsu saja. Perempuan terkadang menjadi sosok yang paling indah namun juga menyedihkan. Pria terlihat cerdas dan berkuasa sebagaimana Ritzer dan Smart tahun 2014 halaman 860 mengungkapkan bahwa feminisme memiliki hubungan yang rapuh, bahkan rapuh dengan bahasa, rasionalitas, dan kekuasaan.
Kemaharan menguap demi memperoleh anugerah luar biasa ini. Di sore hari yang membosankan, gadis ini sangat cantik, mungkin masih perawan, memberikan tubuhnya untuk seorang laki-laki tua hanya untuk obat demam dan dokter. Ia tersenyum begitu licik dan bengis, merasa dirinya sebagai laki-laki tua yang sangat beruntung. Kak Kurniawan tahun 2012 halaman 68. Teks tersebut menjelaskan, menggambarkan bagaimana diskursif seksual laki-laki terbangun ketika melihat perempuan yang cantik. Perempuan dipaksa tunduk atas kekuasaan. Burzer, Rizer, dan Smart pada tahun 2014 halaman 867. Lihatlah bagaimana kemalangan yang dialami oleh tokoh perempuan dalam novel CIL ini. Dalam teorinya sendiri, feminisme seringkali dikaitkan dengan seksualitas dan gender. Dalam novel CIL, seks sangatlah kental terasa. Hal ini wajar jika terjadi mengingat negara Indonesia saat itu belum merdeka. Penjajahan terhadap perempuan terasa ganda. Bahkan secara umum, teks atau novel ini menceritakan keseluruhan tentang perempuan. Sesuatu yang indah dalam artian cantik justru menjadi hal yang paling menakutkan. Paradoks, cantik itu luka yang melukiskan perempuan cantik akan selalu menjadi korban adalah sesuatu yang benar. Perjuangan yang dilakukan oleh Dewi Ayu memang tidak tergambar secara langsung. Tak adanya pemberontakan dan penyelamatan diri yang dilakukan Dewi Ayu memang tidak tergambar secara langsung. Tak adanya pemberontakan atau penyelamatan diri dari koloninya. Dewi Ayu terkesan menyerahkan diri. Lihatlah ungkapan yang sebenarnya mengungkapkan bahwa dia ingin berjuang untuk tetap bertahan, yang menjadikan keturunan terakhir bertahan di negara ini. Dengan ungkapan, bagaimana seorang Stamler harus tetap di sini, kata Kurniawan tahun 2012 halaman 47. Di sini Dewi Ayu bertahan untuk tetap berada di tanah air meskipun sebenarnya ia bukan keturunan asli pribumi. Lebih dari itu, memakan beberapa emasnya sebagai harta karun di masa depan. Tetapi sayang, kecantikannya justru mengantarkan dia menjadi perawat tentara Jepang pelacur. Namun sosok kefemininannya sebenarnya masih melekat jelas dari Dewi Ayu. Terlihat ketika ia dipaksa tidur oleh Sostancho untuk untuk pertama kalinya ia merasakan sakit hati yang luar biasa. Ia memandang gaunnya yang terlihat 2 kancing telah terbuka paksa dan sakit hatinya karena berdoa semoga laki itu mati dipanggang halilintar. Kurniawan tahun 2012 halaman 130. Kau tahu apa yang dilakukan laki-laki pada perempuan di zaman perang? Tanyanya pada Kurniawan tahun 2012 halaman 189. Mereka tak boleh jadi pelacur, katanya pada Mirah Kurniawan 2012 halaman 104. Tergambarkan sifat asli seorang ibu yang tidak menginginkan anaknya bernasib sial seperti ibunya. Dewi Ayu menggambarkan secara tidak langsung kepada putrinya bagaimana perempuan dilakukan tidak adil dan hanya menjadi objek lelaki mesum. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang analisis novel pada pendekatan feminisme. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan teman-teman semua terhibur dengan penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah.